Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl, yaitu jalur Pantura Comal Pemalang. Kali ini saya masih berbagi tentang tanaman anggur, yaitu bagaimana caranya pembentukan cabang tersier agar supaya merata. Ketika tanaman sudah kita tanam, berarti ada campur tangan manusia untuk mengembangkan tanaman tersebut. Dan ketika manusia tersebut mengembangkan, berarti kita sudah mempunyai perencanaan agar supaya tanaman tersebut menjadi seperti apa yang kita harapkan. Jika tanaman tersebut kita liarin, maka hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena pertumbuhan cabang itu tidak serempak dan tidak sama. Maka dari itu, karena tanaman ini sudah kita ambil untuk menjadi tanaman peliharaan, maka kita harus mempunyai inisiatif agar supaya batang rapi, cabang rapi, dan menghasilkan hasil yang sangat memuaskan. Contohnya seperti ini. Kalau kita biarkan, maka yang kecil akan selamanya tetap kecil, yang besar dia akan semakin besar. Karena nutrisi mengalir pada yang lebih bongsor seperti ini. Contohnya, untuk pembentukan cabang tersier agar supaya merata, kita harus punya inisiatif. Ini tanaman saya sambung sudah ada 2 bulan. Ini bawah tadinya ini indukan Isabella, langsung saya sambung dengan impor yaitu jenis Ninel. Pertumbuhannya bagus, tetapi kondisinya cabangnya tidak tumbuh serempak. Untuk mengantisipasinya, kita harus melakukan excel break atau pemberhentian nutrisi pada cabang-cabang yang pertumbuhannya pesat. Nah, untuk menghemat nutrisi agar pertumbuhannya bagus, maka sulur-sulur harus kita buangin seperti ini. Nah, ini sudah saya potong, saya hentikan karena terlalu bongsor. Kalau tidak saya hentikan, maka nutrisi akan tersalurkan ke sana terus, sehingga melewati batas yang kita inginkan. Dan yang lain masih pendek seperti ini. Harus kita perhatikan yang pertumbuhannya cepat, pesat, harus kita hentikan agar supaya nutrisi mengalir pada tunas yang lainnya. Kalau tidak kita hentikan, selamanya akan tumbuh subur dan melewati batas yang kita inginkan, sehingga kita hanya mempunyai cabang sedikit. Nah, kita buangin seperti ini caranya. Jika teman-teman menanam tanaman anggur, ada yang bilang biarin selama 5 bulan, telat kalau pikiran saya. Kalau teori saya, tanaman dibiarin liar sampai 5 bulan itu telat. Kalau tanaman itu pertumbuhannya subur, kalau tidak dikendalikan, maka cabang-cabang tidak teratur. Nah, apalagi kita menggunakan sistem para-para, berharap banyak cabang yang aktif dan hasilnya bagus, sehingga semakin banyak cabang akan menghasilkan semakin banyak buah. Contohnya seperti ini. Ini cabang yang pertama sudah bongsor, maka harus saya hentikan. Dan selanjutnya nutrisi akan mengalir pada cabang-cabang yang lebih pendek. Nanti akhirnya setelah 1 bulan kemudian cabang akan menjadi rapi dan hasilnya sangat bagus. Nah, contohnya seperti ini, kita harus buangin terus. Ini karena plastik UV-nya itu sudah mulai kotor, sebenarnya harus dicuci. Karena sudah hampir 2 tahun tidak dicuci, maka kotor seperti ini. Cara mencuci sebenarnya gampang, tinggal disiram air dan kita gosok pakai alat pel. Nah, kita hentikan ujungnya, nah seperti ini, kita excel break. Agar supaya nantinya yang pertumbuhannya lambat, nutrisi akan tersalurkan seperti ini. Kita buangin sulur. Nah, ini pendek kan? Nanti kalau yang panjang kita hentikan, secara otomatis yang pendek seperti ini akan mengejar yang pertumbuhannya pesat, sehingga kita mempunyai cabang-cabang yang seperti kita harapkan. Nah, masih pendek, pertumbuhan tidak akan merata, itu pasti. Karena tanaman sudah ada yang merawat seperti kita, maka kita harus
inisiatif untuk mengambil alih pertumbuhan. Jika diliarin begitu saja, cabang tidak bagus, pertumbuhannya juga tidak merata dan hanya menghasilkan beberapa cabang saja. Seperti ini. Nanti setiap cabang diusahakan kita pelihara semua. Nah, ini saya hentikan di sini karena saya ingin tidak terlalu berat untuk membesarkan cabang tersiernya. Maka dari itu cabang sekunder saya hentikan di sini dengan cara potes pucuk. Sehingga cabang-cabang tunas air yang nantinya akan saya jadikan tunas tersier akan berkembang dan menjadi sistem pembuahan berikutnya. Seperti ini. Tetap kita lakukan pembuangan sulur karena sulur ini tidak ada gunanya kalau sudah ditanam oleh manusia. Jadi manusianya nanti mengambil alih untuk rembetan, kita ikatkan pada rembetan yang kita kehendaki. Karena sulur ini juga makan nutrisi banyak, jika kita pelihara percuma. Nah, kita hentikan di sini agar supaya pertumbuhan yang kurang pesat nanti bisa mengejar. Tapi kalau kita biarkan terus, nanti yang semakin pesat, yang semakin lambat. Akhirnya pertumbuhan tidak bisa serempak dan hasilnya kurang maksimal. Maka dari itu harus ada campur tangan untuk mengendalikan nutrisi yang liar. Seperti ini. Jika banyak teman-teman berpikir ini dan itu, memang teorinya itu dibiarkan hidup alami, tapi kalau dibiarkan hidup alami hasilnya tidak maksimal dan kita hanya menghasilkan cabang beberapa saja. Jika pas kebetulan kok tumbuhannya serempak, itu hanya suatu kebetulan. Tapi kalau rapi dan bagus, itu karena ada campur tangan manusia. Maka dari itu, untuk menanam tanaman anggur kita harus punya inisiatif dan kreativitas bagaimana caranya dan bagaimana hasilnya. Nah, untuk pertumbuhan bagus, nutrisi harus diperhatikan dari mulai fase generatif, seperti yang saya bagikan kemarin, umur sekian harus sekian, umur sekian, nanti pembuahan juga sudah saya bagikan. Tinggal kita mengatur percabangan. Nah, kalau kita biarkan terus, nanti pertumbuhan jelek, hasilnya jelek. Maka dari itu, kita harus inisiatif untuk mengambil alih pergerakan nutrisi, sehingga hasilnya maksimal dan mendapatkan batang-batang yang rapi, tersusun, dan penuh buah nantinya. Nah, ini pertumbuhan nggak seimbang, maka dari itu kita pelihara dan kita buat seimbang. Untuk membuat seimbang, kita hentikan pertumbuhan yang bongsor agar supaya tunas yang tidak bongsor jadi lebih cepat mengejar. Intinya, saluran nutrisi ini seperti air. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat bagi teman-teman pemirsa petani hidroponik Comal. Jika ada tutur kata saya dan penyampaian saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa minta maaf yang sebesar-besarnya. Intinya saya ingin berbagi dan semoga bisa memberi manfaat pada teman-teman semua. Dan ini tanaman yang saya aplikasikan pada sistem tumpang sari di atas anggur, di bawah stroberi. Semoga bisa menjadi inspirasi para teman-teman pemirsa yang ada di dataran rendah khususnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.